Ya saya menyaksikan 2 kali dia berpidato, orasinya tuh luar biasa ya. Beliau tuh kalau ngomong cepet banget, merangkai gitu tanpa jeda dan isinya benar-benar daging semua. Personal branding beliau top. Ya YouTube beliau subscribernya 7,5 juta. Ya, dan tidak ada satupun YouTuber, saya pikir ya, tolong koreksi saya kalau salah, yang setiap hari ditonton oleh lebih dari 1 juta orang. Orang baik akan bertemu dengan orang baik. Orang ikhlas akan bertemu dengan ikhlas. Bank penebar kebaikan akan bertemu dengan nasabah penyumbang kebaikan. Tapi bank penebar kebusukan akan bertemu dengan nasabah penyumbang kebusukan. Garong akan bertemu dengan garong. Rampok akan bertemu dengan rampok. Lelaki hidung belang akan bertemu dengan PSK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun teman-teman semuanya. Helmi Yahya dan Bosman Mardi Guwawi harus mengakui bahwa kecerdasan Kang Deddy Mulyadi mengolah kata, mengolah rasa sampai membahas masalah anggaran membuat dua sosok ekonom tamatan luar negeri yang pernah menduduki berbagai macam jabatan CEO dan direktur harus bertepuk tangan dan mengakui kehebatan Kang Deddy Mulyadi. Terbaru, Helmi Yahya sampai mengatakan bahwa 2 kali beliau mengikuti acara langsung di mana Kang Deddy Mulyadi berpidato. Helmi Yahya sampai dibuat terkagum-kagum. Nah, kira-kira apa saja ide, konsep, dan wacana yang membuat Helmi Yahya terkagum-kagum? Kita simak pidato Kang Deddy Mulyadi di acara Bank BJB. Yuk. Saya ini Pak, orang yang paling gila dalam berspekulasi. Kenapa? Saya kalau ditanya, guru Kang Deddy Mulyadi di bidang ekonomi siapa? Ibu saya. Kenapa ibunya? Apakah ibunya ahli ekonomi? Enggak, sekolah SD aja cuman kelas 2, baca tulis aja enggak. Kok bisa? Ya bisa, dia sebagai ekonom ulung. Dari mana letak ekonom ulungnya? Anaknya 9, gaji suaminya hanya prajurit kepala, palang 3, tapi anaknya sehat-sehat, bisa sekolah, bisa kuliah, tak ada sejengkal tanah pun yang terjual. Bukankah itu ekonomi ulung? Negara kita ini sudah berapa ton emas yang diangkut? Sudah berapa juta, puluh juta, miliar meter kubik itu nikel dan kemudian batu bara yang diangkat. Sudah berapa puluh juta hektar hutan yang dibabat. Sudah berapa puluh miliar kubik pasir yang diangkat. Tapi kenapa hutangnya gede, kemakmurannya makin jauh? Padahal para menterinya dari dulu sampai sekarang lulusan terbaik. Kenapa? Satu hal, bekerjanya tidak menggunakan rasa dan hati. Pendekatannya outcome benefit. Sehingga saya ketika saya dulu, dan itu saya lakukan sekarang. Saya dulu ketika jadi bupati, yang saya tanya itu bukan pendapatan. Saya bilang ngapain ngomongin pendapatan. Pasti yang saya tanya belanja. Ini belanja duitnya dipakai apa? Maka saya lakukan sebelum sekarang jadi gubernur dan Pak Prabowo jadi presiden. Saya 15 tahun yang lalu sudah membuat namanya realokasi. Ini apa, ini apa, ini apa, belanjanya untuk ini. Bagaimana percepatan agar belanjanya cepat? Saya bilang cepetin ini jalan, hibahin sama tentara yang ngerjain. Itu dari dulu saya. Kalau sudah belanjanya diperbaiki, maka saya nih Pak, ini barangkali satu-satunya pemimpin daerah yang dalam setiap tahun itu paling BJBK, paling gak suka zaman itu bupati saya. Kenapa? Di saat kabupaten lain silvanya 1 triliun, saya minus 3 juta. Dan saya analisis betul tiap hari. HP saya itu lihat, hari ini berapa belanjanya, hari ini berapa uang masuk. Saya itu kalau nyusun APBD Pak, begini, saya bilang berapa jumlah anggaran pembangunannya,
600 miliar Pak. Oke, penurunan tender berapa? Rata-rata 10%. Oke, berarti 60 miliar masuk lagi pendapatan. Nggak boleh lagi ini uang yang silva ini masuk ke tahun depan. Kenapa? Rakyat sudah bayar pajak sekarang. Tahun ini harus muter lagi, harus muter lagi. Itu yang saya lakukan sehingga cepat. Nah, saya katakan ketika rakyat sudah bayar pajak, maka kita tidak boleh lama-lama nyimpen uang di tempat lain atau di bank, suruh muter terus, nggak boleh berhenti. Karena apa? Ini siklus mata rantai ekonomi yang tidak boleh berhenti. Ketika berhenti ada orang yang tidak bekerja, ketika berhenti ada orang yang tidak makan. Karena berhentinya siklus ekonomi ini melahirkan kemandegan ekonomi, kelesuan. Maka duit harus muter, nggak boleh diam. Dia harus muter karena tugas uang itu berputar, bukan diam. Nah, saya membuat kebijakan itu. Nah, kemudian ini yang harus dilakukan oleh BJB. Tapi apa? Harus ada analisis. Analisis yang tertinggi dalam hidup kita ini apa? Rasa dan keteguhan. Keteguhan. Apa keteguhan? Sikap konsistensi kita, istiqomah kita dalam sebuah keputusan. Nah ini, dan kemudian nggak akan ada orang kayak saya itu sebenarnya. Saya kalau menyusun APBD yang sekarang belum berani, nanti saya bikin itu. Sekarang tuh kemarin saya bikin minus 1 triliun, masih begini. Saya itu dulu bikin minus Pak. Kalau saya nyusun APBD pendapatan asli berdasarkan analisis kepala badan keuangan itu 1,2 triliun. Maka saya menyusun 1,8 triliun. Sudah real. Kenapa? Karena dari 1,2 saya yakin tidak semuanya akan dibelanjakan. Pasti ada selipnya, pasti ada langkah yang tersendatnya. Maka saya belanja 1,8. Kenapa? Yang 600 spekulasi saya. Untuk apa? Agar belanja pembangunannya cepat dikeluarkan. Belanja rutinnya tertahan. Kemudian apakah selalu tertutup dalam setiap tahun? Selalu tertutup. Rezekinya datang tanpa dikira. Ini penting. Nah, bagaimana agar rezeki datang tidak terkira? Maka belanjanya harus menjadi doanya orang lain. Bagaimana belanja menjadi doa? Belanja jalan jadi doa, belanja rumah sakit jadi doa, belanja rumah rakyat miskin jadi doa, belanja beasiswa orang-orang miskin jadi doa, belanja pembebasan rakyat miskin dari berobat jadi doa. Doa ini semua orang berdoa, mudah-mudahan pemerintah ini uangnya banyak. Kenapa? Uang yang kami terima cukup manfaat, menyelesaikan kemiskinan, menyelesaikan orang sakit, menyelesaikan rumah roboh. Dan kaum nyinyir pada waktu itu melihat saya bahwa uang di Pemda Purwakarta zaman itu tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti membangun. Tank 3 Januari saya udah membangun. Akhirnya mereka berspekulasi, Pemda Purwakarta kaya karena bupatinya menikah dengan Nyi Ratu Kidul. Kalau saya digituin disengajain kalau saya. Saya bilang lebih baik nikah dengan Nyi Ratu Kidul melahirkan banyak uang daripada nikahin istri orang nanti digebukin. Nah ini untuk itu apa sih yang dilakukan hari ini? Saya ngajak selama ini adalah ngajak BJB untuk membelanjakan uang-uang ini menjadi doanya orang. Maka disebutlah BJB peduli. BJB peduli kalau nanti ada bisa ada tren baru adalah Bank Aing peduli. Maka ini akan masuk dalam alam bawah sadar orang. Kalau dalam alam bawah sadar orang, maka saya yakin akan di tengah-tengah orang mulai menurunnya kepercayaan pada perbankan, ada ketakutan menyimpan uang disimpangkan, kemudian muncul bank sebagai oase di tengah gurun pasir dan dia menjadi sosok peduli, maka semua orang akan berbondong-bondong menyimpan di bank ini. Takin saja. Apa yang ada dalam pikiran publik hari ini adalah ingin mencari seseorang yang dipercaya. Ingin mencari perbankan yang terpercaya. Itu. Jadi orang Indonesia itu apakah tidak gotong royong? Kuat, empatinya kuat. Ingat, orang baik akan bertemu dengan orang baik. Orang ikhlas akan bertemu dengan ikhlas. Bank penebar kebaikan akan bertemu dengan nasabah penyumbang kebaikan. Tapi bank penebar kebusukan akan bertemu dengan nasabah
penyumbang kebusukan. Garong akan bertemu dengan garong, rampok akan bertemu dengan rampok, lelaki hidung belang akan bertemu dengan PSK. Tuh, sudahlah. Tergantung kita ini berkumpul dengan siapa. Kalau kita senang berkumpul dengan mafia perbankan, dan kita menjadi direktur karena peran mafia perbankan, ya jangan pernah juga merasa sedih kalau banknya dirampok oleh mafia perbankan. Kenapa? Anda jadi direktur oleh perannya mafia, maka bank Anda diambil duitnya oleh mafia. Tapi kalau ini kan lahir bukan di tangan mafia, di tangan Prabu Siliwangi. Sudah. Luar biasa cerita sukses story Kang Deddy Mulyadi ketika memimpin Kabupaten Purwakarta dan langkah yang akan diambil ketika memimpin Jawa Barat, dan ide yang Kang Deddy Mulyadi telurkan untuk kemajuan Bank Jabar Banten, Bank BJB, harus membuat dua sosok ekonom, Helmi Yahya dan Bosman, harus bertepuk tangan dengan konsep, ide, dan gagasan Kang Deddy Mulyadi. Semoga langkah sukses story Kang Deddy Mulyadi ini bisa ditiru oleh seluruh kepala daerah, bupati, wali kota maupun gubernur, serta para menteri dan presiden. Bagaimana cara mengelola anggaran daerah, anggaran negara agar sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana tidak ketika Kang Deddy Mulyadi memimpin Kabupaten Purwakarta, tidak ada kata silva. Kang Deddy Mulyadi harus selalu menghutang, selalu kekurangan anggaran untuk digunakan pembangunan masyarakat, karena anggarannya itu selalu minus. Semoga langkah ini juga bisa dimanfaatkan, bisa ditiru, bisa dimodifikasi oleh seluruh kepala daerah di Indonesia agar pembangunan daerah itu tepat sasaran dan berlaku cepat. Oke, hatur nuhun udah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita, Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum, sampurasun, bye bye.